Kalau ibu kepengen tahu sisa saldo pahala ibu, atau bapak kepengen tahu sisa saldo pahala bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti bersama kajian Islami atau ceramah agama dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Semoga berkah ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi ladang amal yang akan sampai kepadanya. Dan kita yang mengikuti kajian tersebut bisa memetik hikmah dan pelajaran sebagai pedoman kehidupan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan lainnya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Bu, jawabannya sederhana. Insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Allah Rabbul Izzah menyampaikan kepada kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah siapa? Nabi Muhammad. Jangan lupa sholawatnya. Insya Allah mudah-mudahan karena bersolawat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa ziarah makam Rasul, amin. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kekasihnya, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sebagai sebuah ilmu kebaikan yang akan menuntun kepada kebenaran. Untuk sesuatu yang belum pasti, maka insya Allah adalah jawaban yang terbaik. Kenapa begitu? Karena yang paling pasti tahu hanyalah Allah, bukan manusia. Apalagi perkara mulia. Artinya adalah apa? Siapapun manusianya di sini, apakah dia orang yang punya kedudukan, ataukah dia orang yang memiliki harta, ataukah dia orang yang populer, karena ilmunya, karena kesalehannya, karena keturunannya dan derajatnya tinggi, dia tidak boleh mengaku kalau dirinya lebih mulia daripada yang lain. Mohon maaf lahir batin. Artinya adalah apa? Yang di belakang belum tentu hina, yang duduk di depan belum tentu lebih mulia daripada yang di belakang. Itulah cara Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang mengaku dirinya lebih mulia daripada yang lain, maka seketika itu pula hilang kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dihormati bukan karena kita punya kehormatan. Kita dimuliakan bukan karena kita mulia, tapi karena masih ditutupi aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara ini, maka kita bicara tentang akhlak dan kerendah hatian seseorang. Bicara akhlak, bicara rendah hati, maka tidak ada yang paling rendah hati dan akhlaknya baik kecuali beliau, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi, ayatnya cari sendiri. Iya, suratnya sudah diberitahu, masa ayatnya dikasih tahu juga ya. Terlalu enak, nanti kita nggak ada belajarnya. Di dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah 2 ayat terakhir, akhirnya dikasih tahu juga. Bagaimana bunyi ayat ini? Bunyi ayatnya sederhana. Ayat ini bisa menjadi satu amalan yang hebat, apalagi buat yang tahu setiap malam Jumat jangan tinggalkan membaca surat Al-Kahfi. Maka Allah akan ciptakan cahaya yang sangat luar biasa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Pada ujung ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan bahwa sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, kata Rasul, sama seperti kalian. Yang membedakan aku dengan kalian adalah apa? Aku diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kalau kalian punya Tuhan yang satu. Seorang Rasul saja yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan dimenamkan dalam jahannam, beliau begitu sangat rendah hati. Apalagi model orang kayak begini, yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ini manusia yang belum ada jaminan apa-apa. Kalau bicara neraka kayaknya lebih pasti daripada surga. Sekarang saya mau tanya, kira-kira buat kita semua lebih pasti ke neraka apa ke surga? Hah? Ke neraka. Bocah, emang lu pernah ke neraka?
Satu pun di antara kita belum pernah ada yang ke neraka, tapi nggak ada yang mau masuk neraka. Dan satu pun di antara kita ini belum pernah ada yang masuk surga, tapi kepengen masuk surga. Itulah hebatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara pasti, rasanya neraka, surga belum tentu. Begini saja ibu, kalau ibu kepengen tahu sisa saldo pahala ibu, atau bapak kepengen tahu sisa saldo pahala bapak, ingat saja kapan terakhir marah-marah. Kau begitu Uje? Marah itu menghapus amal, menghapus pahala sholat, menghapus pahala sedekah, menghapus pahala puasa. Jadi tidak sedikit orang pergi haji, pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Di sana kerjaannya marah-marah. Ya bu, bu. Jadi tidak sedikit orang yang pergi haji pulang nggak bawa apa-apa, karena di sana kerjaannya marah-marah. Demikian kajian Islami kali ini, semoga kita bisa memetik pelajaran dari ceramah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.